kami tadi sebenarnya cukup kecewa ketika bapak-bapak ibu di sini mengatakan bahwa serangan Fajar itu masih mempan. Buat apa maksud kami visi misi program kerja selama ini kalau mereka masih terima duit? Siraman dari calon-calon oknum tersebut masih mereka terima, ya buat apa jadi pilkada? Celakanya dalam pilkada atau kontestasi di Indonesia itu sudah tidak bicara masalah haram halal. Mereka mengedepankan bagaimana caranya hanya aja bicara tentang menang kalah. Sehingga haram halal itu diabaikan. Ini fenomena yang kemudian harus kita bahas. Nah kalau misalnya bicara gubernur adalah orang pusat di daerah, maka buat apa juga kemudian dilangsungkan pilkada sehingga cakar-cakaran. Tentu saja presiden ingin gubernur adalah orang yang sepaham. Kita belajar dari pengalaman kemarin ketika presiden dengan gubernur Jakarta berbeda pandangan. Maka disinilah upaya yang dilakukan bagaimana caranya menghentikan tokoh-tokoh potensial untuk tidak maju di sejumlah tempat. Karena itu menurut saya kasus tokoh Jabar yang kemudian di-drop ke Jakarta ini seperti fenomena karena sebelumnya sudah ada pertarungan antara dua gajah maka pelanduk mati di tengah-tengah. Ini tokoh ini sesungguhnya adalah pelanduk yang ada di tengah-tengah. Dia tidak bisa apa-apa karena sesungguhnya dia ingin tentu menjadi raja dalam tanda petik di kampung halamannya tapi tidak bisa. Jadi fenomena ini juga terjadi di sejumlah tempat, misalnya di Jawa Tengah segala macam. Jadi karena yang dibicarakan lagi maju, jadi nggak boleh disebut namanya ya. Nggak boleh disebut nama. Jadi saya nggak bisa tanya, ini pelanduk siapa? Nggak bisa. Jangan Prof. Karena maju ya. Ya karena dua partai itu kemudian harus memikirkan, tentu ada kepentingan si partai ini ingin tokohnya yang menang di provinsi A misal. Maka kemudian harus ada barter, tokohmu aja lah yang di sini. Sehingga tokoh yang kemungkinan susah juga kita nggak sebut nama jadinya ya. Ini dikasihan orang di rumah nih. Kalau kita kan langsung pelanduk adalah itu. Yang di rumah mikir, ini pelanduk kebun binatang mana? Tapi saya potong sedikit ya. Tapi gini Bang Effendi, tesisnya kalau memang gubernur yang terpilih nanti gitu atau bupati wali kota yang terpilih harus sejalan dengan pemerintah pusat, bisa diuji juga. Ternyata yang mengusung gubernur, calon bupati, kombinasi partainya berbeda-beda juga. Ya, waktu zaman pilpres mereka serombongan dengan yang blok ini misalnya. Tapi begitu pilkada ini kombinasinya bisa bersilang. Saling silang. Ini fenomena apa? Jadi nggak benar juga kalau tesisnya supaya gubernur dan bupati dan wali kota yang terpilih itu sejalan dengan kepala. Ada hipotesis lain kayak gitu tuh. nggak cocok. Ada hipotesis lain. Ya. Karena 3 daerah terutama yang paling menentukan ketika Pilpres 2029. Yes. DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi 4 daerah ya? Jadi 4. Dapat bonus 1 jadi 4. 4 ya Prof? Bukan nomor, akhirnya kembali pengen nomor urut jadinya gitu. Padahal tidak. Jadi karena mereka yang paling menentukan dengan jumlah suara pemilih yang terbanyak itu yang dikejar, calon-calonnya itu yang didesak. Makanya ada yang jadi bukan hanya endorse ya, tapi titip ini, titip itu, titip ini menjadi seperti just tip itu loh, jasa titip gitu kan. Nah ini dinamika yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Tapi di dalam partai politik itu klausul pembentukan partai politik itu sendiri sudah diatur untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau sudah direbut, bagaimana cara mempertahankan adalah merangkul semua tokoh-tokoh di daerah yang mereka harus menentukan ini yang harus menang, ini yang harus menang. Makanya tadi kalau suap itu haram, dalam politik itu halal dan haram hantam. Itu masalahnya. Nah mereka... Nanti kita butuh dari... Yai Sastro nih ya. Dari Gus ya. Ayat-ayat harus keluar nih, ayat-ayat nih. Rasa-rasanya yang saya tangkap dari Prof. Slamet Ginting tadi adalah, kan memang dalam konteks catatan demokrasi ini, kita harus ingat apa yang menyebabkan sesuatu terjadi. Misalnya ya, di Jakarta lah, ini karena nggak maju boleh. Anies gitu ya, itu kan pernah punya, saya nggak tahu nih dari konteks etika misalnya atau budaya, kan pernah perjanjian dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo maju, Anda nggak maju.
Lalu dibatasi ini seakan-akan 2017 padahal 2024 juga demikian misalnya. Nah ini kan belum selesai. Iya. Nah tapi bagi rakyat kan nggak ngelihat itu. Padahal itu mungkin penting loh dalam konteks etika, memegang janji dan sebagainya ya. Saya nggak ikutan karena saya nggak tahu itu persisnya. Tapi dalam konteks yang lain, kalau betul tadi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, harusnya karena malam ini rata-rata semua ilmuwan ya, nggak ada kan yang di partai politik, kita tahu bahwa sistem presidensial itu sebetulnya memang disiapkan buat 2 kali loh. Rata-rata di mana-mana tuh 2 kali. Kecuali ekonomi memburuk, ya seperti sekarang nih. Biden dan kemudian Kamala Harris lewat oleh Trump gitu. Nah dalam 2 kali itu sebetulnya nggak perlu khawatir bahwa ada satu kandidat lain yang tumbuh besar di sebuah provinsi untuk selanjutnya menjadi nantinya calon presiden selanjutnya gitu. Jadi ini saya mau bantah nih bahwa mempertahankan kekuasaan antara lain dengan mencegah supaya tidak ada kandidat-kandidat yang muncul sebagai kepala daerah, khususnya Jakarta ya. Jadi Kan begini loh. Dengan Klausul pembentukan partai politik. ya khususnya Jakarta kan. Ya, saya Kan seluruh partai politik klausulnya. dalam politik itu setahu saya dia akan mengambil resiko terkecil dari berbagai macam resiko. Oke. Nah, mungkin resiko terkecilnya kalau calon gubernur itu memang orang dia. Memang ada bahwa bukan orang dia pun bisa kerjasama karena ada persilangan partai. Ya, Tapi tadi. dalam hitungan-hitungan berpolitik itu kan masing-masing ada resikonya. Dan wajar kalau ngambil resiko terkecil. Yaitu orang yang memang betul-betul bisa menjadi proksinya. Nggak, Itu hal yang wajar dan biasa. wajar Ini Bang Gus, kalau Hensat. itu teorinya benar, Ya. itu bisa hanya terjadi bila tidak ada hasrat politik di orang lain. Gitu kan, misalnya per hari ini oke, dia sejalan. Karena memang dia butuh itu. Tapi nanti begitu dia besar, dia pasti punya hasrat politik juga. Dan sudah ada contoh ya. Sudah ada contoh. Ya kan? Maka saya agak aneh juga tuh kalau kemudian mendengar biar kita di pusat sejalan dengan di daerah. Lah emang bisa apa? Oh, maksud saya gini, emang bisa bupati Maksudnya gimana, sama Gus? Maksudnya gimana, gubernur Gus? itu Ya, beda? ini kan sama-sama hipotesisnya. Bahwa ini pun juga hipotesis. Ya. Yang saya sampaikan tadi juga hipotesis. Ya, bahwa belum tentu orang dia yang jadi nanti akan ngikut dia terus juga belum tentu. Itu Sama dia. saja. Sama Dan saja. itu pun banyak contohnya, Gus. Tetapi dalam hitung-hitungan kalkulasi politik, ada asumsi kan daripada saya cari orang lain yang sama-sama belum tentu ikut saya. Ya saya akan ambil risiko terkecil dari awal, saya ngikut orang saya aja. Mungkin yang saya belajar dari Filipina kali ya. Iya Enggak Filipina. Kaidah itu juga di fikih. Filipina nggak ngeri tuh. Kaidah Filipina fikih. beda-beda. Kaidah fikih. Presiden dan wapresnya dipilih terpisah. Tapi paling seru di dunia hari ini itu Hari ya. ini iya tuh orang ancam-ancam bunuh-bunuh. Kami bicara soal Iya kan? Iya. soal tema tadi itu loh, orang saya dan tidak orang saya tadi itu kan. Itu karena resikonya lebih kecil kalau tidak orang saya. Bang dia Atawi, orang saya. Itu sayang sekali kalau itu yang jadi hipotesis. Berarti kan membunuh demokrasi itu sendiri. oh enggak kan? juga, karena sama-sama juga kemungkinan tetap kontestasi berjalan kok. Itu dia. Itu, tetap kontestasi berjalan. Kalau kita sayang sama bangsa ini, Ya. harusnya kan semua diberi kesempatan dong ya, kan Nah, begitu Enggak, mestinya kan. Ya kita bicara pada norma Iya, ideal maksud dan saya. ini norma faktual. Iya, betul. Saya mencoba memahami norma faktual yang Iya. sedang berjalan. Iya. Gitu loh. Jadi ini ada. Tapi kan Gus sendiri yang bilang nggak ada benar, norma politik. dalam politik. Dan ini itu serunya ada. sekarang ini, Ya. kondisi ini kan kita lagi ngomongin presiden, mantan presiden, Pak Wapresnya asik sendiri jalan-jalan. Itu yang saya maksud. Dan rakyat tetap jalan sendiri dengan imajinasi. Kalau itu saya setuju. Ya, tuh. Ya bisa jadi tidak tergantung dari siapa yang tampil sebagai kepala daerah pada saat ini. Iya, kita Tapi tergantung dari siapa yang setia jalan-jalan bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Orang jatuh cinta. 10 tahun lagi dia presiden kita selanjutnya. Buku-buku. Ngapain Anda maju-maju kepala daerah ini? 5 tahun lagi mana tahu. 5 tahun lagi. Lama-lama, Makin serius. lama-lama antara misalnya ya Gubernur Jawa Timur dengan Wali Kota Surabaya, itu akhirnya Wali Kota Surabaya harus orangnya Gubernur Jawa Timur. Kita tahu juga kan dalam kasus, kita nggak usah sebut ya namanya, dua-duanya kemudian sekarang sedang berkontestasi. Lama-lama begitu semua. Akhirnya sama, Gubernur Banyak Jawa contohnya itu. Tengah dengan Wali Kota Semarang. Gubernur Sumatera Utara dengan Wali Kota Medan. Kan terjadi nih kayaknya. Makanya kemudian Saya harus agak juga saya agak dipikirkan cepat ya, apakah memang perlu pemilihan langsung atau perlu penunjukan. Waduh, terlalu jauh kalau itu Seperti Bang, ya. misalnya Saya perlu agak Temanya cepat bukan itu di Bang. Jakarta. menyisipkan satu hal aja. Kebetulan Iya. dia menyebut Jawa Tengah.
salah satu tugas dari partai politik, kelas-kelas yang kita ajarkan, mempromosikan kadernya, betul nggak? Iya. Yang dari awal bersama-sama, kemudian menaikkan. Bagi saya calon gubernur Jawa Tengah itu Sudaryono. Yang paling tepat. Iya dong. Iya. Kaderisasi. Kaderisasinya dipilih juga oleh daerahnya kan. Tiba-tiba datang dari yang lain dengan memberikan KTA. KTA-nya sama. Cuma pertanyaannya bagaimana nih sistem pengkaderan yang perlu dicatat di catatan demokrasi. Iya. Betul. Bapak Ibu, catatan demokrasinya banyak sekali tapi kami tidak ingin meributkan nama-nama yang sudah tercetak di surat suara. Sudah bisa Sudaryono lagi nggak? diubah, nasi sudah Sudaryono menjadi nggak? bubur. Sudaryono enggak, Pak? Dia jadi Wamentan. Sudaryono enggak? Kebetulan tidak menyebut nama-nama di sini kan? Nyaris. Nyaris. Nama-nama nyaris Kita disebut. sebut nama ini aja, jabatan-jabatan. Enggak ada. Sudaryono enggak maju. Ya. Sama. Maju dia, nggak maju Tapi aman. iya. Saya justru akan kembali pada pertanyaan tadi. Kalau memang, ya kan, bahwa serangan pacar penting, ngapain ada kampanye-kampanye? Pertanyaan ini menurut saya bisa dipahami salah. Karena pertanyaan kalau memang agama itu, ya kan, bisa membuat orang jadi baik dan lain sebagainya, nyatanya juga masih ada begitu, buat apa beragama? Ya ekstrim bisa begitu loh nanti. Ini kan proses berlatih. Enggak apa-apa, sekarang serangan pacar gitu kan, dianggap masih berlaku. Justru dengan catatan demokrasi ini pelan-pelan akan mengurangi. Harapannya Karena ada begitu ya. edukasi seperti itu. Gitu loh. Jadi nggak usah kita protes. Loh kalau serangan pacar masih laku, ya nggak usah deh kita ngomong soal demokrasi, catatan demokrasi. Buyar semuanya nanti. Justru omongan kita itu untuk melakukan edukasi, penyadaran bahwa meskipun itu masih berlaku, siapa tahu kapan-kapan nggak berlaku gara-gara kita ngomong. Kapan-kapan loh ya. Kapan-kapan. Kalau kapan-kapan tuh bukan besok ya Gus ya? Kapan-kapan bukan besok Gus ya? Syukur bisa besok. Nampaknya masyarakat kita juga syukur sudah bisa melek akan besok. hal ini bukan Iya. Bung Hensat? Asik ini. Apa? Kapan-kapan loh ya. Kapan-kapan. Iya, syukur bisa besok. Enggak, kapan-kapan tuh termasuk besok enggak? Iya. Iyalah. Tuh, saya yang ditunjuk Sudah ngomong melek nih. belum Bung Hensat? Monggo. Oke. Tentang serangan fajar. Melek lah harus ada gitu maksudnya meleknya itu. Enggak jadi Bukan melek nungguin tapi ya, bukan loh. ini saya urut-urut ya. Eh. Dissenting opinion Hakim MK. Ini bukan Henry Satrio yang ngomong. Itu mengatakan bahwa ada beberapa catatan yang seharusnya tidak terjadi di demokrasi. Gitu ya. Bukan catatan demokrasi ya. Nah, maka karena tadi Prof Effendi Ghazali mengatakan bahwa ini terlalu dekat dengan Pilpres. Maka pembelajaran Pilpres yang telah dicatat salah oleh Hakim MK itu akan ditunggu karena jalurnya terlalu dekat. Kemarin begitu saya tunggu aja. Gitu. Apakah kemudian kalau nggak dikasih atau nggak dapat rakyat kecewa? Ya mungkin aja kecewa. Kok nggak ada nih? Maka betul kayak tadi, ini kan doa deh Gus ya. Semoga kelak tidak ada lagi rakyat yang menunggu serangan fajar. Malam nanti ngasihnya Gus. Enggak. Serangan tahajud jadinya. Tapi ini tetap harus ada yang positif, yaitu balik ke ilmu aja lah ya, bahwa AI algoritma sekarang itu menyatakan bahwa keputusan-keputusan kita ini dibuat dari dua hal. Yang satu tuh social recall atau social memory, memori sosial atau memori ingatan, memori tentang hal-hal yang kita dengar dari visi, misi, pidato dan lain-lain itu, janji ada 15 bebas angkutan umum. Yang satu bilang bukan 15, kami 17, ya kan? Mau bikin rumah murah, kalau kami di atas sungai gitu ya. Jadi makin lama makin itu ada di ingatan. Nah kemudian pengaruh pada malam-malam seperti ini kan kita sadari ada. Nah mereka ini sekarang sedang malam ini bertabrakan lah gitu ya. Nah di Jakarta itu kalau saya mengutip survei Litbang Kompas kan menjadi menarik. Mungkin nanti bagiannya, pengaruh dari tokoh-tokoh yang selama ini dianggap sebagai influencer atau endorser, itu profesi yang mulia juga kan, ya kan influencer itu ya. Tapi dalam konteks Anda tiba-tiba turun, itu kan orang nanya. Nah tapi pengaruhnya makin lama makin turun. Saya cuma mau mengatakan misalnya gini ya, saya nggak menyebut lah Pak Presiden, jangan ya. Di bawahnya misalnya, Pak Jokowi. Barusan ngomong, Bukan, gimana sih Prof Egi? akibat pengaruhnya yang agak turun itu, kalau Pak Jokowi itu di Jakarta itu mungkin sudah tinggal sekitar 46% dari semula itu ya, pengaruhnya dalam membentuk pilihan. Kemudian Anies Baswedan 44, Ahok itu 40%. Ketika orang ditanyakan itu, yang menjadi menarik bukan itu, ketika ditanyakan, apakah ada pihak tertentu yang betul-betul mempengaruhi Anda buat keputusan? Bung Effendi. Itu 59% mengatakan enggak ada. Bung Effendi. Artinya endorsement sudah gak laku lagi. Kami Bukan. berharap ada Jadi- masyarakat yang berpikir rasional untuk menentukan
pimpinan Kita kepala daerah kita sesaat lagi Bung Iji. sesaat lagi ya. Kita harus jeda dulu hanya di Carta sedang sesaat Demokrasi. lagi. Harap tenang.